A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar yang baik yang dirahmati Allah. Silaturahim lagi, ketemu lagi kita di SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Subuh ngobrol di kereta api, itulah kira-kira SMK Subuh ngobrol di kereta api. Saya sedang sama Mas Jati dalam perjalanan dari Zogza menuju ke Bandung ya. Jadi alhamdulillah kita sekarang masih dalam perjalanan. Dalam waktu beberapa jam lagi Zogza sudah semakin jauh, ini sudah masuk di daerah Jawa Barat. Tadi beritanya sudah di Tasik. Mohon doanya kami menuju ke Bandung. Nah, apakah kakak ya bunda yang baik yang dirahmati Allah? Tadi kita bahas Quran juz 20 yang kita baca ini suara Zoom saya masuk tak? Masuk, Kiai. Ya. Ya. Oke. Nah, teman semua, di surah An-Naml ini ada ayat yang favorit. Ada salah satu ayat favorit saya. Bang Nur, mic-nya bocor tuh. Bang Ahmad Nur, mic-nya bocor. Di surat ini ada ayat favorit saya. Surat ke-27 ayat 62. Dapat ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Amman yujibul muttarra idza da'ah, siapakah yang berkenan mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'. Amma yujibul muttarra, siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang sedang terpojok, doa orang dalam kesulitan? Siapa yang bisa mengabulkannya? Jawabannya cuma Allah. Ayat ini saya baca dari tahun 99. Dari tahun 2009-2010. Baru mulai kenal-kenalnya sama Jati sekitar tahun 2010-an. Jadi baru tahu
startnya berapa puluh juta gitu, kemudian ternyata menghapus tato tuh harganya sangat mahal, 200.000 kurang lebih per meter sentimeter persegi. Per sentimeter persegi itu 200.000. Masya Allah tabarakallah. Belum sampai 1 bulan ngobrol dan nanya, dan sudah berazam saya mau beli nanti mesinnya, mau beli mesin hapus tato ini. Masya Allah tabarakallah, ternyata ada pengusaha saudagar dari Kalimantan Selatan, Allah hadirkan datang ke Pontianak, lalu akan buka klinik, dan salah satu bisnis yang dia lakukan adalah menghapus tato. Coba, amma yujibul mutarra idza da'a. Jadi kalau punya kesulitan, jangan minta sama makhluk, minta sama manusia. Ini juga sama yang kaos yang saya pakai, Obos Kids ya, Masjid Baitus Syifa. Buku Mustahil Miskinnya sudah di launching, bukunya sudah kemana-mana, tapi mau bikin kaosnya tidak sempat-sempat. Orang lain yang bikinkan kaosnya. Masya Allah tabarakallah. Amma yujibul mutarra idza da'a. Maka apakah yang mudah mintanya kepada siapa? Mintanya kepada yang mana? Nah, termasuk juga mungkin dalam perjalanan kita meletakkan harapan pada orang kaya, meletakkan harapan pada manusia. Kita hari ini yang sedang berusaha, ini ujian betul kalimat wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa. Ada 3 level. Jadi kalau punya kesulitan, pertama adalah da'a, minta dulu sama Allah. Yang kedua, kalau kita sudah minta kepada Rabb, meletakkan pada sandaran yang sesungguhnya, maka ada kalimat lanjutannya, wa yakshifu su'a. Jadi setelah berdoa, Allah lepaskan dari kesulitan. Nah, saat sedang lepas dari kesulitan inilah orang itu mulai nampak sifat asli. Coba yang suka baik-baik sama masjid, sama ustaz, kapan ya? Ketika susah. Begitu dah lulus, hilang. Itu SOP enggak? SOP. Waktu lagi kismin, rajin ke masjid, taat. Giliran sudah lulus, hilang. SOP. Kan wis sudah. Ke masjidnya udah, subuhnya udah. Tapi ada juga yang tiba-tiba mendadak rajin ke masjid. Kapan tuh? Ketika mulai sangsot. Maka istiqomah ini Masya Allah tabarakallah. Maka dikatakan oleh para orang-orang alim itu, al istiqomah khairun min alfi karomah. 1000 karomah itu kalah dengan 1 istiqomah. Jadi al istiqomah khairun min alfi karomah. Dah dapat kesulitan, itu berdoa dulu pada Allah, nanti Allah lepaskan kesulitan. Nah, yang menarik nih ayat yang kalimat yang ketiga, wa yaj'alukum khulafa al-ard, menjadikan kamu pemimpin kaum. Nah, orang menerjemahkan ayat ini sebagai pemimpin aja. Maka saya waktu itu Mas mengganti kalimat ini, menjadikan kita muncul ke permukaan, diangkat derajat sama Allah. Khulafa al-ard, membuat antum mulia, membuat antum dihormati, antum punya harga diri, punya izzah. Khulafa al-ard, menjadi pemimpin, menjadi muncul lagi ke permukaan. Mungkin kita dulu jatuh, dihina orang, diremehkan, dilecehkan, tidak dianggap, tidak diakui keluarga, bahkan mungkin di kick dari grup misalnya gitu. Nggak apa-apa lah, asal jangan di kick dari buminya Allah aja. Nah, wa yaj'alukum khulafa'al ard ini Mas, artinya bagaimana Allah mengangkat derajat orang itu setelah lepas dia dari kesulitannya,
lanjutannya, ailahum ma'allah. Ini kayak kalimat retorika, bertanya kan sudah nggak perlu jawaban. Coba sendiri. Allah nanya sendiri. Dapat tahu. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Ada tak? Seolah-olah apakah ada yang bisa melakukan 3 hal ini? Jawab doa, menghapuskan segala kesulitan, plus mengangkat kau dari permukaan dan mengangkat derajatmu setinggi-tinggi. Kata Allah, apakah ada? Tidak ada. Siapa tempat bergantung? Cuma Allah. Siapa tempat meminta? Ya cuma Allah. Siapa yang bisa memuliakan? Ya cuma Allah. Siapa yang bisa mengangkat derajatnya? Cuma Allah. Ini ayat tauhid. Cas cuma Allah saja. Pertanyaan retoris. Ailahum ma'allah. Apakah ada selain Allah yang bisa melakukan ini? Ada. Kau sudah kecewa berkali-kali kan? Berharap sama manusia, berharap sama istri, istrimu malah tinggalkan. Berharap sama suami, suamimu malah selingkuh. Berharap sama orang terdekat, orang terdekatmu berkhianat. Ailahum ma'allah. Masih mau berharap sama yang lain? Masih berharap? Maka saya kalau mendengarkan SMK saya berapa hari terakhir ini selalu berulang, jangan berharap sama manusia, jangan berharap sama manusia, jangan berharap sama manusia. Mungkin aku udah bosan dengarnya. Sering tak saya ngomong itu? Jangan berharap sama manusia. Inilah awalnya. Ailahum Allah. Apakah ada yang lain yang bisa melakukan? Kalau antum sampai berkali-kali dikhianati, saran saya muhasabah, introspeksi. Kalau sekali 2 kali itu ujian. Kalau berkali-kali dikhianati namanya kebiasaan. Sudah. Kalau sekali-sekali ujian. Jadi kalau berkali-kali kebiasaan. Muhasabah lah. Introspeksi. Ailahum ma'allah. Itu pertanyaan retoris. Ailahum ma'allah. Ailahum ma'allah. Oh. Lanjut. Jalannya sedang menanjak. Ailahum ma'allah. Ailahum ma'allah. Apakah ada Tuhan lain selain Allah? Jawabannya tidak ada. Apakah ada yang bisa dicantolin selain Allah? Jawabannya tidak ada. Ailahum ma'allah. Apakah ada selain Allah? Jawabannya tidak ada. Qalilam ma tadzakkarun. Apa kata Allah? Qalilam ma tadzakkarun. Sedikit sekali kamu yang ingat, sedikit sekali yang bersyukur, sedikit sekali yang mau merapat, sedikit sekali orang yang mau menjadikan kesadaran utama. Qalilam ma tadzakkarun. Yang mau ingat, yang eling. Sedikit sekali yang ingat, sedikit sekali yang mau dijadikan Allah sebagai sandaran, sedikit sekali yang mau percaya. Berarti yang banyak. Kalau lagi naik kendaraan gini, sholat subuh banyak. Kalau lagi naik pesawat
Bisakah Allah mewujudkan itu? Jawabannya sangat sangat terlalu mudah bagi Allah. Kalau terlalu sulit itu lupakan mereka. Ya, jadi kalau terlalu sulit lupakan rehat. Kalau terlalu mudah bagi Allah. Qalilan ma tadzakkarun, tapi yang ingat, yang mau balik, yang mau Ustaz Adia menyambungkannya, kami sudah mulai kehilangan sinyal. Ustaz Adia yang ada di Pontianak, silakan lanjutkan surat ke 27 ayat 6. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Qalilan ma tadzakkarun. Kata-kata qalilan ma tadzakkarun itu mudah bagi Allah. Kalimat qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali yang ingat, sedikit sekali yang mengungkap. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit, kita termasuk yang bisa terus ingat, kita termasuk yang suka atau hanya berharap kepada Allah saja. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Bapak Kakak yang udah. Saya izin pamit dulu karena sudah mulai putus-putus dan kehilangan sinyal. Sinyal boleh hilang tapi iman tak boleh hilang. Gitu ya. Gitu ya Mas Jati ya. Sinyal boleh hilang tapi sinyal ke Allah. Sinyal ke Allah tak boleh hilang. Wah, itu pesan dari Pak Direktur. Sinyal di dunia boleh hilang, sinyal ke Allah tak boleh hilang. Berkah selalu. Mohon doanya Bapak Kakak. Insya Allah, mudah Allah izinkan ya, yang ada di Bandung dan sekitarnya. Insya Allah nanti kita ketemu sore di acara MCI dengan tribute to Kostim. Ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa ketemu lagi nanti. Jazakumullah. Yang di Bandung siap-siap, insya Allah kita akan mampir dan merapat ke Bandung. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru.